Hai, terima kasih yang udah bergabung. Kita bakalan live sama sama teman saya yang di Sumatera. Oke, dari Serdang udah mulai gabung. Oke ya. Halo, terus dulu kamu pakai headset. Hai, suaraku jelas nggak? Suaraku jelas. Bang, suaraku jelas enggak? Jelas sekali, Mbak Ras. Aku nggak pakai Suaraku headset, pun Bang. tak terada. Jelas. Oke, aku Oke, nggak pakai siap. headset. Iya, udah. Eh, Oke, siap. Ngeputus-putus nggak di sana? Lancar. Jauh. Bentar, bentar, bentar. Ya. Oke, kita mulai ya, Bang. Udah Oke, mulai siap. banyak. Terima kasih yang udah bergabung sama kita. Kita sekarang ini BNN Kabupaten Cilacap akan mengadakan live Instagram bareng sama BNN Kabupaten Deli Serdang. Nah, buat yang di Jawa, nggak usah deh teman-teman BNN pasti nanya nih, Deli Serdang itu di mana? Ini adalah salah satu kelebihannya kita bekerja di BNN, akhirnya jadi tahu geografi ya kan. Banyak kabupaten-kabupaten di Indonesia yang kedengarannya baru terdengar gitu. Kita udah gabung sama penyuluh narkoba handalnya dari Serdang, ya Bang Edo. Bang Edo kenalin diri dulu deh, ntar baru aku yang mengenalkan diri. Uh, ini saya memperkenalkan diri nih. Ya, Ya. Oke. Oke, sobat bersinar BNN di Cilacap dan Deli Serdang. Perkenalkan, nama saya Esdras Idi Alvero Ginting. Agak susah memang menyebutnya. Makanya panggil aja Edo atau Esdras. Saya adalah penyuluh BNN Kabupaten Deli Serdang, bergabung sejak tahun 2019. Sebelumnya saya bergabung di BNN Kabupaten Serdang Bedagai, lulus di BNN tahun 2012. Dan sebelumnya saya adalah punya basic sebagai jurnalis, sebenarnya jurnalis yang terjebak di dalam dunia penyuluhan. Jadi agak nyambung karena basic pendidikannya sendiri juga adalah komunikasi. Jadi dikomunikasikan kita belajar tentang uh, public speaking, jurnalistik, dan juga humas seperti itu. Saya rasa ini Mbak Raras perkenalan singkat dari saya, mungkin nanti lebih jauh bisa diskusikan lebih dalam lagi seperti itu. oke. Kalau Mbak Raras Ingin sendiri mengenal mungkin lebih. belum butuh kenalan juga, karena dari Oke, Deli Serdang Bang. juga sudah. Buat biar kenal sama teman-teman yang di Deli Serdang ya. Bang Edo bisa kenal sama teman-teman yang di Cilacap, aku juga bisa kenal Ya, sama teman-teman yang di Serdang. Nama saya Raras, kalau saya juniornya Bang Edo masuk di BNN tahun 2014, tapi sama-sama sebagai penyuluh. Kalau Bang Edo tadi kan sudah merasakan di beberapa satuan kerja sebelum di Deli Serdang, sempat di Serdang, di Serge ya Bang. ya betul. Nah, kalau saya alhamdulillah masih dari pertama masuk di BNN langsung di Kabupaten Cilacap. Nah, mungkin nih teman-teman yang di Sumatera sana juga pasti ada yang tahu dan ada yang enggak Cilacap itu di mana gitu kan. Kalau Cilacap itu letaknya di Provinsi Jawa Tengah, tapi namanya depannya kayak Provinsi Jawa Barat. Kalau misalkan nggak tahu Jawa Tengah di mana, mungkin teman-teman lebih tahu Pulau Nusa Kambangan. Nah, Pulau Nusa Kambangan itu berada di wilayahnya Cilacap gitu. Nggak apa-apa lah dan terkenal Pulau Nusa Kambangan, Cilacapnya enggak gitu ya. Itu sekilas soal saya sih, kan kebetulan saya memang asli lahir dan besar di sini di Cilacap. Jadi kayak mengabdi ke kampung halaman aja. Oke. Nah, kalau di Serdang aku juga belum pernah ke sana sih ya Bang. Itu kalau dari Medan berapa lama sih Bang? Oke, sekedar informasi untuk sobat bersinar yang berada di luar Sumatera Utara mungkin ya. Nah, Deli Serdang itu merupakan salah satu kabupaten yang menjadi penyangga kota Medan. Nah, Deli Serdang ini mengelilingi hampir seluruh kota Medan. Jadi banyak sekali persinggungan antara Medan dan Deli Serdang, sehingga untuk urusan wilayah administrasi dan hukum itu agak membingungkan. Misalnya di bagian wilayah ini justru sebenarnya masih wilayah Deli Serdang, tetapi wilayah hukumnya adalah Medan. Begitu juga sebaliknya. Jadi beberapa tempat yang mungkin selama ini kita dengar namanya di Medan, tetapi juga sebenarnya berada di Deli Serdang. Misalnya saja Bandara Kuala Namu Medan, itu sebenarnya posisinya berada di Medan. Nah, karena
posisi persinggungan sangat dekat dengan Medan, dengan jumlah penduduk yang hampir lebih dari 2 juta jiwa ya, Deli Serdang menjadi salah satu wilayah yang paling rawan terhadap narkoba ini. Ini menjadi salah satu keprihatinan juga. Di Sumatera Utara, Deli Serdang termasuk peringkat paling atas dalam penyalahgunaan narkoba. Secara geografis memang Deli Serdang bisa dibagi dalam dua wilayah. Ada yang sebagian merupakan daerah pesisir yang langsung bersentuhan dengan Selat Malaka. Kemudian agak masuk lagi ke dalam, di bagian pedalaman ini ada juga yang terhubung dengan pegunungan seperti itu. Jadi medannya memang agak sangat beraneka ragam, bervariasi seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu tantangan bagi kami juga di sini dengan jumlah 22 kecamatan, 385 desa dan 15 kelurahan, serta dengan jumlah penduduk 2 juta jiwa lebih, kami harus melakukan kegiatan P4GN di wilayah ini. Seperti itulah gambarannya di sini, seperti itu Mbak Raras. Kalau di Cilacap sendiri? Oh, kalau Cilacap itu kita ada 24 kecamatan, Bang. Modelnya memajang kan, lumayan banyak 24 kecamatan, 15 kelurahan, dan 269 desa. Sedangkan kami memang memiliki pelabuhan alam, belum lagi kita punya Nusa Kambangan, yang otomatis memang menjadi salah satu pulau yang isinya lapas, dan di situ ada juga lapas narkotika. Di kita itu anggotanya juga nggak banyak, BNN di sini cuma 33 orang. 33 ya. Kantor. Bersama. Cuma aku. Okay. Jadi ya gitu deh gitu kan. Jadi ya seperti itulah permasalahannya gitu. Oh iya Bang, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, jadi nanti buat teman-teman yang punya pertanyaan mengenai BNN ataupun mengenai kita, ini kan random talk ya, terserah. Mungkin ada yang nanya jadi PNS BNN gimana, atau kisahnya jadi kerja di BNN gimana, boleh. Nanti bagi penanya yang beruntung akan dapat saldo GoPay 50.000 sama 25.000 untuk orang pemenang. Jadi boleh nanya ya, di kolom komentar nanti kita akan acak siapa yang ya. Dan kalau di kita ya Bang, kalau misalnya di Cilacap itu tuh karena kita juga pantai kan, biasa karakter pantai kan memang kenakalan remajanya lumayan meningkat gitu. Tapi kita juga ada di daerah pegunungan, sama sih karena dilihat dari luas wilayahnya juga tampaknya hampir mirip ya Deli Serdang dengan Cilacap gitu ya. Terus jumlah penduduknya juga hampir sama, di Deli Serdang sekitar 2000-an, kita 1.800-an Bang. Dan di sini tuh kompleks sih, karena di pesisir pantai di kita tuh banyak kan kenakalan remajanya yang tinggi. Oke. Kalau di Deli Serdang ada berapa penyuluh, Bang? Di Deli Serdang penyuluhnya kebetulan ada 2, ditambah satu lagi tambah satu subkoordinator yang sudah menjadi penyuluh. Jadi total ada 3. 1 penyuluh muda, 2 penyuluh pertama, seperti itu dia. Sama aja ya. Nih ada titip salam untuk Pak Doti, penyidik handal BNK Cilacap. Iya, nanti disampaikan. Pak Doti juga pasti lagi nonton kok. Ras dapat salam dari Susi Kerawang. Assalamualaikum salam. Iya. Susi kapan pulang ke Cilacap? Titip salam buat Pak Windarto. Nanti sampaikan Mbak Iva. Ternyata buat teman-teman yang mau nanya jangan lupa ya, di drop pertanyaannya di kolom komentar, nanti bisa dapat saldo GoPay. Terus Bang, kalau permasalahannya apa Bang di sana Bang, kalau di Satker sana gitu? Oke. Permasalahan yang paling berat sih kalau kita melihat adanya soal perbandingan yang tidak sebanding tadi Ras ya, antara bagaimana jumlah personel kita dengan luas wilayah yang begitu luar biasa, termasuk salah satu wilayah yang paling luas di Sumatera Utara. Narkoba di Deli Serdang itu termasuk salah satu yang paling tinggi. Tidak hanya sebagai pusat penyalahgunaan, tetapi juga diduga kuat Deli Serdang ini menjadi salah satu jalan masuk, pintu masuk melalui laut. Banyak sekali di Deli Serdang ini, di wilayah pesisir, yang wilayah diantaranya daerah kawasan Telabu, ini menjadi salah satu pintu masuk narkoba yang sangat menjadi permasalahan, jadi masalah bagi kita, dan sampai sekarang ini harus kita waspadai karena memang wilayah pesisir ini menjadi daerah yang paling rawan. Belum lagi ketika kita berbicara tentang bagaimana wilayah Deli Serdang yang sebagian besar juga berada di pinggiran kota Medan.
Misalnya daerah Percut Setuan, Pancur Batu, dan juga Deli Tua seperti itu. Ini juga adalah wilayah-wilayah yang sebenarnya wilayah kabupaten tetapi berkontur perkotaan seperti itu, Ras. Nah, di sini kita menduga kampung-kampung narkoba bisa tumbuh dengan subur karena selain padat penduduk juga di sana kan kita melihat bagaimana angka kriminalitas yang tinggi seperti itu. Nah, ini yang membuat Percut Setuan misalnya menjadi salah satu daerah kawasan rawan yang beberapa desa diantaranya ini jumlah penduduknya, Ras. Misalnya desa Bandar Kalipah itu misalnya jumlah penduduknya itu mencapai satu desa 50.000 orang seperti itu, Ras. Jadi ini jumlah yang luar biasa dan ini salah satu menjadi program kita untuk dijadikan sebagai desa bersinar. Tantangannya luar biasa karena bagaimana kita masuk ke dalam kawasan rawan, wilayah yang kita memang kenal wilayah rawan seperti itu, kita harus bekerja sama dengan semua stakeholder, bekerja sama dengan stakeholder seperti itu. Kita juga harus bersentuhan dengan masyarakat yang sebegitu banyak. Apalagi tadi seperti saya bilang, kita untuk wilayah hukum itu wilayah Percut Setuan misalnya itu adalah wilayah hukum dari Polresta Kota Medan seperti itu. Nah, untuk ini koordinasinya menjadi mutlak diperlukan termasuk juga dengan BNNP Provinsi Sumatera Utara ya, karena memang sebenarnya kalau dari segi kewilayahan kantor dari BNNP Provinsi Sumatera Utara jauh lebih dekat dengan Percut itu, dengan Kabupaten Deli Serdang sendiri. Jadi inilah menjadi salah satu permasalahan, selain tentunya permasalahan lain, Deli Serdang juga termasuk wilayah perlintasan narkoba ya. Dari wilayah, kalau dari Aceh misalnya itu wilayah ganja, ini termasuk perintahan menuju Jawa seperti itu. Jadi sering sekali kita mengungkap kasus seperti itu, peredaran ganja dari Aceh ke Jawa atau juga masuknya sabu dari daerah pesisir kita. Jadi inilah permasalahan narkoba yang paling ketara di Kabupaten Deli Serdang ini, seperti itu, Ras. Kalau di ini Cilacap ini gimana, Ras? Kalau saya lihat seperti ini, sepertinya adem ayem aja di Cilacap seperti itu. Atau yang tahu realitasnya kan Raras seperti itu. Seperti apa realitas di Cilacap sana? Ya, kalau di sana tuh kayaknya lebih terbuka banget ya Bang. Kalau misalnya di sini kan emang bener-bener peredaran gelap kan. Ya namanya juga peredaran gelap itu kan pasti nggak kelihatan gitu kan. Cuma kalau di sini tuh biasanya emang mainnya di sabu sih, lebih banyak kan itu. Tapi kalau misalkan peredaran-peredaran yang kelas atasnya gitu ya sabu lah. Cuman ya memang pemainnya malah bukan orang Cilacap sendiri gitu. Memang dari luar masuk ke Cilacap. Tapi kan karena karakter geografisnya kita kan memang kita memiliki pelabuhan laut dan juga ada pelabuhan-pelabuhan kecil gitu yang mereka bisa masuk ke lewat situ gitu. Kita sih lebih ke banyak kasusnya kalau misalnya obat-obatan terlarang sih Bang, nggak yang psikotropika narkotika gitu. Ada sih itu ada, tapi tidak begitu banyak. Gitu, jadinya iya sama sih kalau disedangkan mungkin kan sama Aceh jadi ganja, kalau di sini tetap sabu sih, tetap itu yang selalu berkali-kali dari bagian pemberantasan kami dapatnya itu. Dari laut kalau gitu, Ras, dari wilayah selatan gitu. Bang, kan karena kita Cilacap itu kan berbatasan langsung sama Jawa Barat ya, berbatasan langsung sama Jawa Barat, dan itu kan perbatasannya ada yang via sungai gitu kan. Nah itu terus kita punya Segar Anakan yang langsung gabung yang langsung ke arah Nusa gitu. Jadi banyak akses untuk bisa itu, dan kita tuh nggak bisa memungkiri lah peredaran gelap itu ada di mana-mana. Kita nggak bisa memungkiri bahwa peredaran gelap juga ada di lapas dan sebagainya, itu pun terjadi di kami. Gitu. Ada. Cuman itu tadi ya, namanya juga peredaran gelap ya. Memang kelihatannya kita tuh anteng, adem, ayem gitu. Tapi ketika sudah masuk ke BNN, kita baru tahu ternyata peredarannya sebegitunya. Cuman kan kesulitan kita adalah ketika orang-orangnya tahu mana aja, tapi kalau kita menangkap gak ada barang bukti kan juga sama aja kan Bang, nggak bisa juga nangkep gitu kan. Itu cuma lumayan licin sih. Dan kita karakternya perbatasan itu tuh udah pesisir, terus luas wilayahnya yang amat sangat besar, itu mantaunya nggak gampang kan. Nah itu yang kami harapkan dari masyarakat untuk lebih berani melaporkan ketika ada penyalahgunaan atau peredaran gelap. Itu benar-benar kita harus tingkatkan sih, biar masyarakat semakin waspada. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa karakter masyarakat kita juga memang kurang update ya. Bisa dibilang mungkin ya karena mereka menganggap bahwa narkoba itu nggak mungkin di lingkungan kita gitu kan. Tapi ternyata di Cilacap justru malah di lingkungannya mereka, tapi mereka tuh nggak tahu gitu loh Bang. Jadi pernah kita tuh yang dapat pohon ganjanya itu di teras kayak gitu.
Itu kan udah yang kayak di teras kayak gitu. Itu mereka tuh masih kurang tahu. Jadi kita paling lebih ke mengedukasi ke masyarakat untuk bisa lebih waspada gitu. Karena tadi kita di situ adem ayem banget sih memang soal itu. Tuh. Jadi mulai ada yang nanya, nanti di ini aja ya, ditaruh pertanyaannya ditaruh di komen aja ya, nanti biar kita ini, Ini kan biar kita jawab nanti. melihat realitas seperti itu di Cilacap gitu kan, Ras. Ada banyak modus sekali peredaran narkoba dari BNN sendiri, dari BNK Cilacap. Apa program kerja yang dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan narkoba yang ada di Cilacap seperti itu? Apa kira-kira yang dilakukan oleh BNK Cilacap? Mengedukasi masyarakat sih kalau itu yang pasti ya, mengedukasi, membentuk penggiat-penggiat dan relawan-relawan itu untuk bisa mendukung kerjasama kita. Kita juga kemarin sudah koordinasi dengan stakeholders untuk mengadakan desa bersinar lagi gitu kan. Memang itu program unggulannya bersama stakeholders yang diharapkan nantinya ketika ada kebijakan misalnya perda baru gitu, ada perda tentang P4GN itu bisa menguatkan lagi kan, harapannya seperti itu sih. Kalau kemarin kita lebih desak ke perda sesuai dengan ininya kita kayaknya bang nanti kota tanggap ancaman narkoba kan, kita diharapnya kayak gitu sih. Paling ya seperti itu sih, lebih banyak kan kayak gitu, lebih ke mengedukasi. Kalau di bagian pemberantasan ya seperti biasa ya mereka bekerja dalam gelap kan, kayak kita bekerja terang gitu kan. Itu bang. Kalau untuk narkobanya mungkin penangkapan yang terbesar selama ini di Cilacap apa gimana kira-kira? Apa ya dulu tuh ya sabu sih, cuma gue inget nggak begitunya berapa gramnya deh bang. Kita seringnya dapetnya sabu sih, sama pohon ganja 2 batang, itu 2 batang pohon ganja paling itu nggak begitu ini, nggak begitu ada yang berapa kilo gitu, belum doakan moga-moga bisa berapa kilo. Bang ini udah mulai ada yang nanya, aku bacain pertanyaannya ya, kita jawab bareng-bareng ya. Nah kalau aku nggak bisa jawab berarti Bang Edo yang jawab. Oh, nih Bang ada yang nanya nih. War on Drugs itu program apa sih Bang dari Mbak Anggita Ariyanti? Sebenarnya dia juga bisa jawab sendiri ya. Ya, intinya orang ini yang bertanya ini lagi Ya menguji. Bang. Iya benar. Saya akan Kalau mencoba menurut untuk membuat pusing yang bertanya ini. Karena sebenarnya bagi dia sudah cukup jelas. Nah, War on Drugs ini, teman-teman yang bagi yang belum tahu, ini adalah salah satu program yang diusung oleh Kepala BNN yang baru ya, Pak Petrus, Komjen Petrus ya. Ini menjadi program andalan setelah terpilih pada awal-awal tahun ini. Ini dirasakan perlu war on drugs ini, kita harus bertempur secara total karena memang ke kondisi Indonesia yang sudah darurat narkoba ini harus benar-benar dilakukan secara menyeluruh seperti itu. Kita memang harus benar-benar melakukan tidak setengah-setengah. Makanya kita harus total ikut berperang terhadap narkoba seperti itu. Nah, mungkin saya rasa Pak Raras juga bisa menambahkan seperti apalagi yang saya kurang sebutkan tadi. Silahkan ditambahkan kira-kira pelengkapnya apa gitu, Pak. sebenarnya kan perang melawan narkoba itu nggak seperti perang zaman dulu menggunakan bambu runcing dan sebagainya ya Bang. Kita perang tuh dengan strategi yang sudah kita laksanakan, bisa dengan upaya pencegahan, yang kita mengedukasi masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba. Ada juga mengajak masyarakat untuk bisa ya udah pakai narkoba kita selamatin nih gitu. Kita biar pulih dari narkobanya, kita rehabilitasi. Sebenarnya perangnya seperti itu sih gitu. Kita menjadi leading sektor utama untuk memerangi narkoba gitu kan. Nah itu sih sebenarnya. Ini kok Bang Edo, aku takut tadi Bang Edo soalnya nggak stabil gitu. Paling itu ya Bang. Jadi sebenarnya war on drugs jelas sih. Kalau kita berperang melawan narkoba hanya saja metode yang kita gunakan sesuai dengan program BNN dan sebagai leading sektor mengenai hal tersebut gitu. Betul. Perang secara total. Tuh, total dengan berbagai cara. Betul. Berbagai cara itu tidak dengan mengangkat senjata. Emang 45. Ini tidak usah makan gula sih keras, manisnya bikin diabetes. Udah lebay dah. Ya. Oke. Ini teman dekat makin narkoba, apa yang harus dilakukan Kak? Apa ya? Kalau teman dekat makin narkoba, kita sebagai support system tuh emang ya support system mengajak teman untuk nggak pakai. Tapi kan biasanya orang makin narkoba nggak semudah itu untuk bisa dibilangin ya Bang. Memang dia harus menggunakan pendekatan sendiri gitu kan. Itu. Kalau Bang Edo punya pengalaman nggak sih Bang? Kalau aku dulu punya teman makin narkoba, akhirnya dia tobat sendiri gara-garanya dia OD sendiri gitu.
Apakah kita harus menunggu dia OD baru dia biar tobat? Enggak kan, gitu kan? Kalau dari pengalaman saya berinteraksi dengan masyarakat Deli Serdang Ras ya, kalau dibilang pemakai narkoba itu jarang sekali ada yang bertobat karena kesadaran sendiri. Paling kalau bertobat itu karena kesadaran sendiri, itu seperti yang Raras bilang tadi, itu misalnya karena dia pernah mengalami pergumulan hidup yang luar biasa, misalnya salah satunya overdosis misalnya kan, atau juga orang tua yang meninggal, atau juga kejadian-kejadian luar biasa lain yang menimpa dirinya. Tapi lebih banyak sebenarnya kalau untuk pecandu narkoba ini untuk kesadaran sembuh sendiri ini kecil. Nah, makanya dalam hal ini sebenarnya diperlukan bantuan dari orang lain sebenarnya, karena dia sebenarnya pengen insaf tetapi nggak bisa dan nggak tahu caranya, Ras, walaupun tahu caranya nggak berani seperti itu. Nah, seharusnya orang-orang di sekitarnya juga ikut membantu seperti itu. Kalau tidak mampu menyadarkannya secara langsung, karena memang seperti kita tahu pecandu narkoba ini ya pasti lebih pintar dari kita seperti itu. Ya, mereka itu kalau kita berdebat dengan pemakai narkoba, jangankan menang, Ras, seri aja udah susah banget itu. Kalau adu argumen itu. Ini udah luar biasa seperti itu. Nah, kalau kami sarankan sih sebenarnya kita lebih cenderung untuk melaporkannya saja, melaporkan kepada pihak berwenang, mungkin dalam hal ini adalah BNN ya, karena dengan kita tidak bisa menyadarkan dia secara langsung, mungkin dengan asesmen ataupun rehabilitasi yang diinisiasi oleh BNN dari informasi yang kita sampaikan dengan persetujuan keluarganya, ini persoalan ini bisa terselesaikan seperti itu, Ras. Nah, artinya ketika kita punya teman dekat yang menjadi penyalahguna narkoba, kalau misalnya tidak mampu lagi kita sadarkan dengan pendekatan personal seperti itu, mungkin kita perlu melakukan pendekatan yang lain, yaitu misalnya kita berkoordinasi dengan orang tua, mengarahkan agar yang bersangkutan mau direhabilitasi seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, Ras. Sama sih Bang, di sini juga gitu. Kalau misalkan ketika memang tidak bisa dilakukan secara pendekatan secara personal, ya memang akhirnya kita jemput bola dari BNN untuk bisa mengajak selama dari keluarganya sama level Ya, apa voluntary ya jadinya ya, walaupun agak ada sedikit paksaan. Oke, lalu ini ada yang nanya lagi Bang, strategi penanggulangan narkoba di wilayah pesisir maupun pegunungan lebih sulit mana? Kalau dari aku, pesisir dan pegunungan sebenarnya memiliki karakteristik yang agak sedikit berbeda sih, tapi sama aja lah, maksudnya orang-orangnya juga sama. Kalau di aku, pesisir itu memang memiliki tingkat kenakalannya lebih tinggi, yang terlihat ya. Tapi kalau pegunungan sebenarnya ada, cuma tidak begitu kelihatan gitu. Kalau aku tetap menggunakan metode yang sama sih. Mau lebih sulit mana, keduanya memiliki kesulitan yang sama. Kalau menurut saya, menurut aku pribadi itu kayak gitu. Kalian memiliki kesulitan yang sama. Kalau di pegunungan, di aku ada tuh bang yang memang dari kantor aja ke pegunungan itu harus 3 jam. Di sana memang jauh dari kota, tapi di sana ada akses internet. Sedangkan yang di sana tinggal bukan orang-orang yang usia produktif. ya, Kalau nggak anak bawah SMP, ya orang udah tua. Nah, justru yang anak SMP ini kan yang mengkhawatirkan ketika kita mengedukasi orang tuanya belum tentu dia tahu tentang apa internet tuh kayak apa, makanya gimana. Nah, ini nih di aku permasalahannya itu sih. Jadi kita harus sering mengedukasinya dia ke sana ke orang tuanya lewat desa kayak gitu. Karena memang mereka tidak mengenal internet kalau untuk orang tuanya sedang usia produktif masih perlu keluar dari desa tersebut untuk bekerja yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang pesisir itu kan lebih kelihatan ya, menurut aku lebih lebih gampang sih untuk bisa mengedukasi dan rata-rata kalau untuk tingkat pendidikannya juga sama lah kalau untuk itu. Jadinya metodenya hampir sama sih kalau aku lakunya. Atau kalau di Deli Serdang, kalau di Deli Serdang juga variatif juga kan sama kayak di sini juga. kalau di Deli Serdang sih, Ras, kalau sepanjang pengamatan saya ya, untuk daerah pesisir memang adalah tantangan yang luar biasa bagi kami, karena seperti yang saya bilang tadi, wilayah pesisir kita itu berbatasan langsung dengan Selat Malaka ya. Jadi barang masuk dari Malaysia itu luar biasa memang masuknya melalui uh, pesisir pantai ya. Jalur terdekatnya sebenarnya salah satunya di wilayah Deli Serdang ini kalau masuknya dari Malaysia seperti itu. Makanya barang-barang masuk ke Deli Serdang, ke Sumatera Utara sebagian besar selain dari Tanjung Balai juga dari Deli Serdang dan Sadang Bedage seperti itu. Nah, ini didukung oleh kondisi real di mana masyarakat yang berada di pesisir pantai ya, ini juga ada yang terpengaruh dengan iming-iming para bandar dan pengedar ini untuk terlibat dalam
peredaran narkoba ini, Ras. Karena seperti kita ketahui mungkin ya, untuk melaut misalnya penghasilan yang didapatkan oleh para nelayan mungkin tidak sebanyak jika mereka ikut bergabung dalam uh, peredaran gelap narkoba ini. Kalau kita ketahui bersama kan, kalau orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, ini mungkin keuntungan ataupun benefit yang mereka dapatkan ini bisa luar biasa banyaknya, walaupun ada banyak risiko yang mereka dapatkan. Nah, ini menjadi salah satu tantangan bagaimana kita di BNNK Deli Serdang ini juga ikut memberikan sosialisasi kepada nelayan-nelayan yang berada di pesisir agar mereka tidak mau terlibat dalam dalam peredaran gelap narkotika ini, Ras. Karena ini menjadi salah satu yang penting sekali. Karena seperti kita ketahui, masuknya narkoba itu nggak akan menjadi melewati pelabuhan-pelabuhan besar. Ya hanya akan melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang tidak terdeteksi oleh aparat. Nah, ini celah yang sering dimanfaatkan oleh para bandar narkoba. Mereka mendidik anggota dari nelayan-nelayan yang bisa dijebak seperti itu, sehingga ketika mereka sudah nyaman dengan apa yang mereka dapatkan, mereka terlena dan jadi nelayan itu sebagai alibi saja seperti itu dia. Inilah persoalan kalau di daerah pesisir yang menurut kami memang lebih rumit masalah-masalah peredaran narkoba ini. Ditambah lagi ya dengan kondisi masyarakatnya di daerah pesisir yang memang dari segi pemukiman itu pemukimannya rapat sehingga itu berkembang pesat namanya kampung narkoba, dan juga karena memang tingkat pendidikan masyarakat yang masih menengah ke bawah seperti itu, Ras, sehingga gampang mereka bisa terkena bujuk rayu seperti itu. Itulah yang menjadi realitas di Deli Serdang ini seperti itu, Ras. Apakah ada lagi yang bertanya ini, Ras? Kita masuk sesi, kita lihat ada yang bertanya. Kita banyak banget ternyata. Ini kata Citra, pusing ya Kak, ternyata ngurusin narkoba. Ya semangat terus kalian, semoga lelahnya jadi pahala. Amin, amin. Semangat terus ya penyuluh narkoba seluruh Indonesia. Oke, ada yang nanya lagi nih, Kak, bagian dari BNN selain penyuluh apa aja, tugas dan programnya apa aja? Gak cuman kita aja ya Bang, kita ada konselor, kita ada intel juga. Ada 3 bagian yang pertama sih, kalau rehabilitasi itu konselor biasanya ngurusin para pecandu biar terlepas dari kecanduannya. Kalau bagian pemberantasan itu biasanya pemetaan jaringan, bukan jaringan kabel ya, tapi jaringan narkoba kayak gitu. Programnya masih berkaitan, kalau pencegahan kita mengedukasi masyarakat, kalau rehabilitasi kita membantu para pecandu untuk lepas dari kecanduan. Kalau bagian pemberantasan tentu saja seperti yang di TV ya Pak, ya Bang, mengejar para pengedar gitu biar ketangkep. Itu sih kalau Dina Herawati udah kejawab ya. Terus nih Bang, pandemi kayak gini strategi pencegahan narkoba gimana? Ada program yang disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kemarin di sana gimana Bang selama pandemi? Ini memang selama pandemi ini mau tidak mau kita harus berubah, Ras. Kita harus berubah untuk tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Memang pandemi, tetapi peredaran narkoba tidak libur. Para bandar, pengedar, dan juga penyalahguna narkoba ini tetap berjalan seperti biasanya. Sementara kita dari lembaga yang berkepentingan ini ada terbatas pergerakan kita. Misalnya untuk melakukan sosialisasi secara langsung ya, ini sudah tidak memungkinkan. Apalagi di awal-awal tahun 2020 lalu, ini menjadi suatu masalah berat bagi kita, sehingga mau tidak mau kita harus melakukan modifikasi kegiatan sosialisasi ini. Jika dulu kita tatap muka secara langsung, maka sekarang banyak kita ubah, misalnya adalah melalui pendekatan media. Salah satunya adalah misalnya media sosial. Ini bisa kita lakukan dengan pembuatan konten ya, konten visual maupun audio visual. Ini kita sebar di media sosial kita, di Instagram, di Facebook, di YouTube, bahkan juga kita teman-teman juga membuat konten yang lagi digandrungi oleh anak-anak zaman sekarang, misalnya TikTok ya. Kita juga melakukan diseminasi informasi melalui TikTok. Ini salah satunya adalah rekan kita di daerah Kerawang ini, saya pernah melihat membuat konten TikTok ya Bang? Ya betul, pendekatan yang selain pendekatan dengan media sosial tadi, media kita juga melakukan sosialisasi tentang bahaya COVID dan juga tentang pencegahan narkoba melalui metode
kie keliling seperti itu, Ras. Kalau di sini kita menyebutnya dengan mobil biru ya. Mobil biru ini bisa kita pakai untuk melakukan sosialisasi secara keliling kepada masyarakat-masyarakat yang mungkin berada di daerah pemukiman ya. Jadi kita melakukan kie keliling ini, kita mengedukasi masyarakat untuk selalu menggunakan prokes di masa pandemi seperti sekarang ini, dan juga selalu waspada terhadap ancaman narkoba. Jadi memang untuk kegiatan-kegiatan modifikasi seperti itu, kalaupun kita melakukan kegiatan tatap muka secara langsung, karena memang ada beberapa yang harus kita lakukan secara tatap muka, itu pertama yang pasti kita harus melihat prokesnya terlebih dahulu. Prokes kita harus memastikan aman terlebih dahulu, harus ada semua fasilitas yang berkaitan dengan prokes itu, dan juga dengan pembatasan jumlah peserta ini mutlak kita lakukan, karena kita tidak mau bahwa kegiatan yang kita laksanakan itu justru nantinya menjadi awal dari klaster baru seperti itu. Jadi itulah kegiatan-kegiatan yang kita modifikasi di era pandemi ini. Kalau di Deli Serdang sih seperti itu, Ras. Kalau di Cilacap gimana nih ceritanya? Ada perbedaan nggak dengan Deli Serdang yang kita lakukan di sini? Sama kita hampir sama. Kalau di kami juga aku sempat keliling juga, kayak keliling pakai mobil biru, boro-boro ke masyarakat itu juga, terus bikin konten baik Instagram. Ya kayak gini nih, Instagram Live salah satu yang bisa kita lakukan. Terus apa? Bikin-bikin konten di sosial media. Memang kita memaksimalkan sosial media sih, walaupun nggak bisa dipungkiri kita juga harus ada tatap muka, tapi memang seperti yang kata Bang Edo sampaikan, tetap harus menggunakan prokesnya, harus benar. Kita juga sempat beberapa kali masuk ke sekolahan, jadi kayak pakai via Zoom meeting kayak gitu. Cuman ya memang nggak bisa dipungkirin gitu ya, nggak semua sekolah bisa mendukung itu gitu ya. Hanya sekolah-sekolah yang memang terbiasa menggunakan itu, ya gitu. Ya berdoa semoga pandemi berakhir, jadi kita bisa ke lapangan lagi ya Bang. Karena gimana pun juga pendekatan tatap muka tuh lebih enak dibandingkan kita harus via media seperti ini gitu. Ini Mbak Siska juga nanya nih, gimana penyuluh agar bisa mengkampanyekan anti narkoba, udah kita bahas tadi ya Mbak, itu sudah dijawab. Itu yang bisa kami lakukan ketika pada saat pandemi. Kalau nggak pandemi udah berakhir, kita pasti lebih ke lapangan kok pastinya. Enakan jalan-jalan kan ya Bang, dibandingin ngadep komputer atau bikin konten gitu kan. Karena dengan diseminasi secara langsung ini banyak sekali hal-hal yang baru yang kita temui di lapangan seperti itu, termasuk yang mungkin selama ini nggak kita ketahui, dan juga mungkin kita lebih bisa memperbanyak relasi juga, karena selama ini mungkin ada beberapa daerah yang belum pernah kita sentuh. Sekali kita masuk ke situ, mereka itu sangat menyambut baik kedatangan kita, artinya mereka gembira kita datang seperti itu. Itu bagi saya menjadi suatu tantangan dan kesenangan sendiri ya, bisa berinteraksi dengan orang-orang yang baru seperti itu, dan mereka sangat antusias dengan kedatangan kita seperti itu. Kalau saya sih seperti itu, Ra. Sama Bang, jadi kita kayak punya kepuasan sendiri, bukan kepuasan sendiri, kayak apa ya, kayak merasa kita manfaat banget ya ternyata sama orang tuh sampai kayak senang kita datang kayak gitu kan. Mungkin bagi yang berada di kabupaten kok kayak kita mungkin mengalami itu Bang. Mungkin nanti suatu saat kita bikin random talk lagi dengan penyuluh yang bukan di kabupaten ya, mungkin di kota besar seperti Jakarta. Apakah seperti juga kita nggak tahu ya. Karena kalau misalnya kita datang ke desa-desa, itu pun yang aku rasakan gitu. Kayak ditunggu-tunggu banget, terus kalau pulang kadang-kadang dibawain macem-macem ya gitu tuh. Nggak usah dikasih uang gitu, dikasih makanan khas itu aja tuh kayak udah seneng banget kan. Nah itu tuh yang aku juga merasakan itu sih. Terus sampai dibilang besok datang lagi ya Mbak, kayak gitu tuh kayak ngerasa ilmunya bermanfaat banget. Itu kayak ngerasa ya ampun, kayaknya hidup kita bermanfaat banget sih buat orang lain kayak gitu. Itu rasanya sih kayak gitu, kayak kepuasan batin sendiri kan. Ini ada lagi nih Bang yang nanya, bosan nggak sih jadi penyuluh terus ceritakan tentang pengalaman yang seru? Kalau Bang Edo bosan nggak Bang? Kalau saya sampai sekarang belum pernah merasakan yang namanya bosan ya, karena memang walaupun kegiatan penyuluhan dilakukan setiap hari ataupun setiap kesempatan, itu selalu saja ada hal-hal baru yang kita temukan gitu. Jadi ini menjadi suatu kesenangan sendiri bagi saya. Dan selain itu kalau untuk kegiatan penyuluhan ini kita selalu bisa berinovasi seperti itu, berinovasi. Jadi setiap semakin kita sering melakukan penyuluhan, kita makin tahu di mana kelemahan kita gitu, Ras. Nah, kita makin tahu di mana kelemahan kita, dan kita di kemudian hari itu akan selalu memperbaikinya seperti itu. Kalau saya sih selama ini, kalau untuk kegiatan penyuluhan, bagi saya yang menarik ini adalah selain dari audiensnya juga, ini termasuk juga bagaimana kita menuju wilayah yang dituju seperti itu. Misalnya di daerah Deli Serdang ini
selain dari wilayah pesisir dan juga wilayah pinggiran kota, ini kita juga ada wilayah yang benar-benar unik tempatnya. Kita untuk menuju wilayah itu kita harus bahkan masuk ke kota Medan terlebih dahulu. Masuk ke kota Oh Medan gitu. terlebih dahulu, baru masuk ke kecamatan. Iya, ada wilayah karena kita mengelilingi hampir seluruh kota Medan gitu, Ras. Kita mengelilingi hampir seluruh kota Medan. Jadi untuk mencapai ke sana kita harus ke Medan dulu gitu loh. Nanti setelah dari sana kita balik lagi. Nah, tapi untungnya ketika kita menuju daerah-daerah yang seperti itu, mereka itu sangat sangat menghargai dengan keberadaan kita seperti itu, Ras. Memang mereka benar-benar sangat mengharapkan gitu. Masyarakat-masyarakat yang di dalam lingkungan seperti itu sebenarnya sadar dengan penyalahgunaan narkoba ini, tetapi mungkin mereka persepsinya yang perlu diubah. Bagaimana mungkin selama ini dalam hal pelaporan mereka cenderung takut ataupun menghindari karena tidak ingin berurusan panjang lah seperti itu. Ini menjadi yang perlu kita sosialisasikan juga. Selain misalnya kan ketika kita masuk ke wilayah-wilayah yang yang benar-benar agak masuk gitu, Ras. Ini kita tidak akan pernah mendapatkan nuansa yang kita harapkan dalam bayangan kita ini semuanya ada gitu loh. Terkadang itu seadanya, Ras. Semua seadanya. Jadi itu yang menjadi tantangan tersendiri, itu kita harus menikmati walaupun seadanya, tetapi ketika respon dari masyarakat itu luar biasa, mereka antusias, ini menjadi suatu kenikmatan tersendiri gitu loh. Nah, walaupun pulangnya kita dioleh-oleh hasil bumi misalnya seperti itu kan, Ras. Ini luar biasa kalau bagi saya karena memang itulah yang ada di masyarakat itu dan mereka memberikannya kepada kita dengan ketulusan hati gitu, Ras. Karena mereka merasakan manfaat yang kita berikan seperti itu. Kalau pengalaman Rara seperti apa itu? Sama sih ya, kalau ditanya tadi bosen gak jadi penyuluh, kayaknya nggak akan bosen ya, karena kalau penyuluh sendiri tuh kayak udah passionku jadi penyuluh gitu. Ngomong depan orang, mengedukasi orang gitu, kayak senang aja berbagi ilmu yang walaupun ilmunya nggak seberapa. Dan kalau pengalaman seru ya sama sih Bang, karena biasanya kalau misalnya kita dapat titik di tempat KKN, anak-anak mahasiswa itu berarti kan titik terluar atau titik-titik di mana desa-desa itu yang sangat sulit dijangkau kayak gitu. Aku pernah ngalamin bannya solid, pernah ngalamin kayak off road daerahnya kayak gitu, pernah ngalamin kecetit kakinya karena menuju tempatnya lumayan medannya lumayan menantang gitu, pulang-pulang kecetit pernah. Terus kebetulan di kami juga ada salah satu yang namanya Kampung Laut. Kampung Laut itu berada di dekat dengan Pulau Nusa Kambangan, Bang. Nah itu tuh harus naik kapal yang kapalnya kecil gitu. Itu perjalanannya 1 jam lebih. Jadi dan sampai sana ini apa namanya, karena kampungnya itu di atas laut ya, kalau lautnya lagi rob ya banjir gitu. Pas kebenaran pas sampai sana aku pas dapat banjirnya. Jadi terus daerah yang dilewatin juga terkadang-kadang sekarang ini lagi musim banyak buaya ya kayak gitu. Buaya beneran ya, bukan buaya Ya, darat. benar kan? Nah, ya kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang kayak berasa banget gitu ya kalau mengabdi kepada negara tuh benar-benar sensasinya berasa ketika kita sedih di lapangan bertemu dengan daerah-daerah yang seperti itu. Tapi ya itulah banyak nilai positif yang aku dapatkan ketika berada di daerah-daerah terpinggir itu, ngeliat rumah-rumah penduduk, ngeliat kehidupannya mereka, itu kayak membuat kita semakin bersyukur bahwa kita memiliki kehidupan yang lebih baik gitu. Ibaratnya makan tinggal beli di warung ada. Tapi kalau mereka-mereka yang berada di pesisir itu kan mereka harus masak pakai kayu bakar yang kayak gitu-gitu kan, itu repot dulu gitu. Mau makan aja repot dulu. Nah, yang kayak gitu sih yang aku dapatkan. Jadi nggak ada sedihnya sih kalau suruh jadi penyuluh di daerah ya. Nggak tahu kalau nanti suatu saat dimutasi ke Jakarta atau ke kota besar, aku nggak tahu deh passionnya nemu apa enggak. Tapi kalau selama di sini aku tuh masih bahagia dengan pengalaman-pengalaman seru sebagai penyuluh. Ditambah lagi kan kayak nambah saudara. Jadi nanti biasanya mereka tuh bilang, "Ketemu lagi ya Mbak," ya kayak gitu tuh. Ya udah itulah yang kayak gitu-gitu tuh yang tak tergantikan dan berharga banget sih kalau menurut aku. Kalau Tuh, kamu Bang. dulu di kota besar misalnya, Ras, kamu tidak akan menemukan yang namanya nuansa pedesaan yang begitu persahabat, yang begitu alami dan begitu Iya. terbuka kedatangan kamu seperti itu. Karena nuansa-nuansa seperti itu kalau menurut saya hanya bisa kita dapatkan terutama di daerah-daerah yang masuk seperti itu. Benar nggak? Benar, benar, benar. Dan kadang aku rasanya kayak gini, kalau misalkan penyuluh di kota gede kayaknya udah gak kepake gitu gak sih? Mereka kan udah bisa ngeliat gadget kan gitu. Iya nggak? Aku rasanya kayak gitu sih, kayak gue gak guna gitu. Kalau di daerah tuh kan kayak yang guru banget gitu dihargain gitu sih. Semoga bisa lebih ini lagi, lebih lama lagi sih di sini. Karena
Ya, masih seru aja. Masih belum aku lahir dan besar di sini Bang, tapi belum semua desa aku datengin kok. Walaupun udah kerja di BNN pun masih ada desa beberapa yang belum pernah aku datengin juga. Karena saking luasnya tadi. Ya. Kalau Bang Eda Selain di sana udah semua Bang. kendalanya mungkin lain karena kita juga harus mengerjakan program-program di Paras, Pak. Kalau di sini seperti itu enggak? Iya kan? Betul. Ya, kakinya harus dijipak, itu lagi harus ke masyarakat. Sedangkan untuk di kabupaten kayak gini kan untuk jarak tempuhnya lumayan memakan waktu ya. Kadang aku nyuruh seharian, baru pulang sore kayak gitu. Kadang juga ada penyuluhan malaman untuk berangkat. Ya gitulah. Selama kalau aku sih belum berpikir bahwa ya selama kita bisa kenapa enggak? Tapi insya Allah apa yang kita lakukan untuk bermanfaat buat orang. Ada lagi nih Bang. Apa pecandu narkoba bisa sembuh dan diterima kembali ke masyarakat? Kalau sembuh nggak bisa sembuh ya bang, karena di kami tidak menggunakan bahasa sembuh, karena kalau kerusakan otak itu tidak bisa disembuhkan. Jadi kita hanya bisa pulih dari kecanduannya dan diharapkan bisa kembali ke masyarakat. Dan itu yang kalau di aku ya bang, aku mengedukasi masyarakat banget ketika ada orang yang mantan pecandu dan kembali ke masyarakat untuk bisa dirangkul kembali. Karena biasanya sih para pecandu itu menggunakan narkoba lagi karena dia tidak berada di lingkungan yang rangkul dia. Iya nggak? Nggak tahu kalau di sana. Gimana kalau di tempat bang itu? Nah, mungkin kita bisa melihat ilustrasi ya, bagaimana seorang kecanduan itu, apakah bisa sembuh atau pulih seperti itu, kita bisa melihat dari kertas ini seperti itu, Ras. Misalnya ini adalah bagaimana otak dari orang sehat seperti itu kan. Nah, bagi orang-orang yang sudah tersangkut masalah penyalahgunaan narkoba, isi otak kita yang seperti ini sebenarnya utuh seperti itu dia seperti dia akan sobek seperti itu, Ras. Akhirnya terjadi Ya. di persoalan seperti itu. Nah, bagi pecandu-pecandu narkoba ini, otak yang kita umpamakan seperti kertas utuh tadi, ini menjadi seperti ini, menjadi ada sobekan-sobekan ini, idiomnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan kertas-kertas yang sobek ini? Ternyata itu tidak akan pernah bisa disatukan kembali secara utuh persis seperti semula. Nah, itu juga lah yang terjadi dengan penyalahgunaan narkoba. Ketika mereka sudah mulai kecanduan narkoba, mulai menyalahgunakan narkoba, itu mereka tidak akan bisa persis kembali ketika mereka belum menjadi pecandu narkoba. Rehabilitasi sebenarnya pada intinya adalah menghilangkan kecanduan yang bersangkutan. Tapi kalau untuk membalikan ke persis seperti dia belum mengenal narkoba, itu tidak bisa seperti itu. Ini menjadi warning juga bagi orang-orang yang masih coba-coba seperti itu. Kita memberikan peringatan ya agar jangan pernah menyalahgunakan narkoba, karena seperti ilustrasi ini tadi, otak kita yang sudah rusak ini tidak akan pernah bisa kembali dengan cara apapun. Sekali sobek ya sudah sobek seperti itu. Itulah yang harus kita jaga benar-benar bagi orang yang masih belum terkena narkoba. Betul nggak, Ras? Tuh, nggak usah coba-coba, ngapain juga ya, dengan Ya kan? narkoba udah jadi. Sekarang udah tahu orang lain makan narkoba efeknya kayak gitu, kenapa kita harus mencoba gitu kan? Kita aja yang barangnya aja di kantor nggak pengen ya bang? Iya. Oke, ada lagi nih. Ada nggak tantangan terberat selama jadi penyuluh narkoba sampai bikin stres atau gimana cara mengatasinya? Mengalami nggak bang waktu jadi penyuluh sampai stres gitu? Aku sih enggak ya. Uh, Justru siapa dulu nih? Aku dulu yang ngomong, Ras. Bang Eda dulu aja. Kalau kalau aku sih sebenarnya kalau untuk tantangan ini kadang-kadang justru sebenarnya ketika salah satunya adalah ketika saya pengen mutasi dulu, itu prosesnya sangat ribet luar biasa ya. Ini terus terang ini pernah menjadi salah satu yang membuat saya benar-benar tertekan juga dulu. Di suatu waktu itu pernah menjadi sangat tertekan karena saya gagal mutasi seperti itu. Sangat susah, Ras. Lebih susah mutasi daripada masuk CPNS, Ras. Oh gitu ya. Sombong Anda. Iya, saking susahnya seperti itu, seperti itu. Memang luar biasa susahnya, tapi memang ya harus bersabar. Ketika sudah ada jalannya, akhirnya memang ketemu juga seperti itu, Ras. Dan akhirnya saya bisa mutasi juga. Secara saya lokasinya kan tinggal di Kota Medan, Ras. Ketika dulu saya di Satkereng lama, ini jaraknya hampir sekitar 60 km dan itu saya lakukan dengan laju setiap hari seperti itu. Nah, kalau sekarang saya bergabung hampir 2 jam dulu. Itu juga dulu ketika itu belum ada tol
medan tebing tinggi ya, sehingga ketika berangkat dari rumah itu harus saya minimal dari jam 6 sudah berangkat dari rumah, itu pun sudah terlambat seperti itu. Tapi ketika saya mutasi ke Deli Serdang yang ini kan lebih dekat ya, lebih dekat ke Kota Medan tempat saya domisili, jadi lebih mudah. Sekarang saya mungkin jam-jam 7 lewat pun sudah nggak terlambat lah dari rumah. Seperti ini menjadi salah satu yang paling bagi saya pengalaman yang luar biasa lah. Ini menjadi pergumulan hidup buat saya seperti itu. Kalau Raras sendiri gimana? Aku sih alhamdulillah ya pernah ngalamin stres selama menjadi penyuluh sih. Nggak ada sih bang, maksudnya karena memang ya aku mutasi juga nggak pengen mutasi. Maksudnya kalau di pekerjaan ya udah enjoy aja. Udah di kampung sendiri, emang seneng main, ya udah menikmati aja sih gitu. Kalau stres karena apa sih paling deadline, ya capek itu aja kan masih bisa inilah, masih bisa dihandle kalau itu. Bang Tapi ini ada kalau, lagi nanya apa? Gimana? kalau kalau misalnya audiens yang komplain pernah menerima pengalaman yang seperti itu nggak, Ras? Atau mungkin ada audiens yang tidak terima dengan argumen yang kamu sampaikan seperti itu, pernah mengalami hal seperti itu? Enggak sih, alhamdulillah dapat audiensnya yang ketika aku jawab mereka puas dengan jawabanku gitu. Nggak pernah nemu yang aneh-aneh sih. Kecuali Medan doang lah ya, Medan ke tempat penyuluhan doang itu doang. Tapi kan emang dasarnya seneng main ya, ya udahlah gitu kan sekalian main aja kayak gitu. Bang ini udah 48 menit, 49 menit kita nggak kerasa 10 menit lagi bakal selesai. Aku jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan yang ini ya, yang relate ya. Kita juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masyarakat juga perlu informasi. Bagaimana syarat untuk mengajukan rehabilitasi? Kalau di Deli Serdang gimana Bang? Nah, untuk Deli Serdang ya, Deli Serdang kebetulan di Deli Serdang ini kita punya loka rehabilitasi Deli Serdang. Jadi untuk masyarakat ini salah satu prioritas juga. Biasanya kalau misalnya yang berdomisili di Deli Serdang ini diprioritaskan untuk loka rehabilitasi Lubuk Pakam seperti itu. Nah, prosesnya sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Yang penting ada ingin direhab dan juga keluarga mendukung. Nah, ini langkahnya lebih mudah untuk direhabilitasi. Nah, kemudian selain uh, rehabilitasi di tempat yang memang menjadi milik BNN, bisa juga ke rehabilitasi milik swasta ya. Di sini juga banyak balai rehabilitasi milik swasta, ada di Sibulangit, ada di Medan Plus, dan juga miliknya Karitas. Ini bisa menjadi tempat rehabilitasi manakala ketika di instansi rehabilitasi milik pemerintah maupun BNN ini sedang antrian panjang seperti itu. Tapi memang untuk apa namanya, untuk biayanya memang nanti jadi ketika dia ke swasta biayanya jadi lebih tinggi seperti itu kalau di sini, Ras. Kalau di Cilacap seperti apa nih realitasnya, Ras? Kalau misalkan rehabilitasi bisa datang langsung ke kantor BNN, kan nanti tergantung ya, begitu kita asesmen dia mengikuti rawat jalan atau rawat inap. Kalau misalnya rawat jalan masih bisa di-keep sama BNN, tapi kalau rawat inap kita beberapa bekerja sama dengan pihak luar, seperti ada beberapa klinik kok yang bekerja sama dengan kita. Nah, ada yang nanya sekalian, ini rehabnya berbayar apa enggak sih? Nah, kalau yang rehab di BNN, kalau di kami memang tidak berbayar. Tapi kalau misalnya sudah dengan pihak luar kami, kalau misalnya rawat inap kayak gitu memang berbayar ya Bang. Tapi kalau misalkan masuk ke Loka atau ke Balai Besar Lido itu juga nggak berbayar kan ya Bang? Kalau misalkan kita kirim ke situ atau masih berbayar kalau Loka? Kalau pengalaman kita selama ini untuk biaya pemulihan ya rehabilitasinya itu gratis sebenarnya, dibiayai oleh negara. Iya. Keluarga sebenarnya itu hanya perlu deposit untuk kebutuhan sehari-hari di luar yang ditanggung negara sebenarnya. Jadi kalau itu ya. domisili di Deli Serdang ya biayanya hanya untuk deposit itu, hanya administrasi. Tapi misalnya jika berada di luar wilayah, misalnya ketika balai loka Deli Serdang penuh, yang bersangkutan mau direhabilitasi ke Lido, memang harus ada biaya yang dikeluarkan oleh keluarga, biaya pengantaran itu. Jadi sebenarnya itu bukan biaya rehabilitasinya, tetapi lebih ke biaya pengantarannya. Seperti itu ya, Kak ya? Sama berarti ya. Kalau itu untuk proses rehabilitasinya selama di BNN, selama di Balai Besar Lido atau lokalnya punya BNN, semuanya gratis ya Bang. Tapi kalau misalkan di swasta kan biaya. Dan untuk berapa lamanya, untuk berapa lama waktu rehabilitasi itu kan tergantung tingkat kecanduannya ya Bang. Itu berbeda-beda kalau gitu. Terus ada lagi nih, apa sih tadi kok kelewat? Lingkungan pergaulan berpengaruh pada seseorang menggunakan narkoba enggak? Iya. Betul. Kalau menurut
Iya Bang, salah satu faktor orang menggunakan narkoba itu adalah lingkungan. Ketika dia berada di lingkungan yang memiliki orang makan narkoba itu bisa lebih lebih cepat kita kena. Asalkan kita memiliki fondasi yang bagus, sebenarnya bisa nggak kena ya Bang. Orang makan narkoba kan sebenarnya bukan, kalau kalau aku pribadi aku perhatikan memang lingkungan menjadi salah satu faktor. Tapi ketika orang tersebut memiliki fondasi yang kuat untuk enggak, ya tidak akan terjadi gitu. Karena aku kebetulan besar dari lingkungan yang makan narkoba, adalah yang makan narkoba, tapi nyatanya aku nggak pakai ya karena itu. Kalau dari Bang Eh, Edo gimana? Ini mungkin untuk perhatian juga untuk bagi teman-teman remaja ya, kalangan remaja. Ini memang faktor pergaulan dan peer group ini sangat penting sebenarnya. Makanya faktor tekanan teman sebaya, lingkungan ini sangat berpengaruh. Bagaimana kita bergaul itu akan menunjukkan siapa jati diri kita. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang salah, itu makanya akibatnya nanti kita juga bisa terkena ke sana seperti itu. Makanya kalau saran saya, kita lebih ke bagaimana kita melihat pergaulan kita, bagaimana kita memasuki pergaulan, bagaimana kita pintar memilih pergaulan. Karena tadi faktor lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh. Nah, semisal kita memiliki cita-cita, ya udah kita bergabung aja lah dengan peer group ataupun teman sebaya yang memang suportif untuk kegiatan kita itu gitu loh. Kita jangan memilih peer group yang akan menjatuhkan kita. Ingat, teman itu tidak akan pernah menjerumuskanmu seperti itu. Yang namanya teman pasti akan membantu. Tetapi ketika kamu berteman dengan para penyalahguna narkoba ataupun para bandar narkoba bahkan ya, ini akibatnya ketika dia walaupun sadar kamu itu adalah temannya, tapi ketika dia butuh uang ataupun ketika dia butuh kejar setoran, itu kamu juga akan tetap dikorbankan. Makanya lebih baik kita ini adalah melihat pergaulan itu tadi. Kalau memang kita rasa tidak aman, kita menyingkir. Itu kalau menurut saya lebih amannya seperti itu, Mas. Oke, Bang, karena ini 5 menit lagi Ya, mau selesai. ya. Kita ini ada ya, conclusion aja ya. Mungkin dari Bang Edo, apa pesannya buat generasi muda sebagai penyuluh? Pengennya gimana? Karena ini pertanyaannya serupa tapi serupa-serupa sih, sudah ada yang beberapa dijawab. Nanti kalau misalkan ada yang pengen nanya lagi, boleh DM kita ya Bang di Nah, sosmed masing-masing. Bisa kalau misalkan Deli Sedang bisa ke akun Instagram Deli Sedang, kalau Cilacap bisa akun Instagram Cilacap, boleh di situ nanti bertanyanya. Dan bagi yang penanya yang beruntung nanti pengumumannya diinfokan sama kami di feed-nya dua Instagram ini gitu ya. Apa nih Bang? uh, ininya Bang Edo pesannya buat anak muda Indonesia atau sebagai penyuluh gitu, pengennya gimana? kalau saya sih himbauan aja untuk generasi muda ya, yang saya yakin semuanya memiliki cita-cita. Kalau kamu memiliki cita-cita, kamu fokus ke cita-cita kamu itu, tidak usah melenceng ke kiri, melenceng ke kanan. Mungkin banyak sekali godaan yang akan kamu hadapi, tapi ketika kamu fokus dengan cita-citamu, ketika kamu tahu kamu itu siapa, itu kamu akan bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba khususnya. Nah, selain itu juga saya menghimbau juga untuk generasi muda yang memiliki kreativitas ya, yang memiliki kreativitas terutama di masa pandemi ini. Ayo mari kita ikut bergabung untuk melakukan gerakan war on drugs ini tadi. Caranya kita tidak harus berperang secara langsung, kita tidak menangkapi penyalahguna maupun pengedar, itu namanya perbuatan konyol seperti itu. Nah, war on drugs ini untuk generasi muda bisa dilakukan juga misalnya dengan ikut membantu BNN membuat konten yang sifatnya kampanye P4 seperti itu melalui media sosial kita masing-masing. Selain itu, bagi yang benar-benar memang jago konten, ini BNN mewadahi juga ya. Ada yang namanya rean.id. Ini silahkan bagi anak-anak muda kreatif masukkan karya kalian ke rean.id ini, .go.id. Di sana nanti ada banyak sekali konten-konten edukatif yang dari sumbangan anak muda yang kreatif seperti itu. Nah, kami berharap anak-anak muda juga ikut bergabung, ikut menjadi subjek sendiri dalam pencegahan narkoba ini. Tidak selamanya kita hanya menjadi objek, kita juga bisa menjadi subjek dalam pencegahan narkoba ini. Kalau dari saya seperti itu, Ras. Mungkin dari Rasa ada yang lebih dahsyat lagi yang bisa disampaikan ke anak-anak. Silakan. Aku tadi tuh barusan lihat di TikTok gitu ya, kutipan dari Agnes Monica yang bilang dia kan duta anti narkoba gitu ya. Kalau kamu ditawarin narkoba, dia jawabnya ya, kalau kenapa kita harus nyoba rasanya tai, kan dia bilang gitu kan. Nah, ya itu aku gitu, ngapain nyobain hal yang sudah
pasti jelek buat kamu gitu. Kenapa harus nyoba? Harus seperti itu. Nah itu dia. Nah makanya buat teman-teman yang masih muda nggak usah lah nyoba pakai narkoba karena itu juga sudah nggak ada manfaatnya. Benar kata Bang itu tadi gitu. Ketika kita punya mimpi, buat aku pribadi semua teman-teman harus punya mimpi dan tulis mimpi itu dari sekarang karena ketika kamu punya mimpi kamu memiliki tujuan hidup dan kamu memiliki semangat untuk menuju impian itu. Kalau kamu nggak punya mimpi kamu nggak akan punya pegangan. Ibaratnya orang jalan, ibaratnya orang tuh cuma gelundung aja itu nggak bisa, apalagi sekarang. Kamu harus punya mimpi untuk mengejar impian itu untuk menghindari hal-hal yang mengganggu mimpimu. Ketika kita punya mimpi, otomatis hal-hal yang akan mengganggu mimpimu terwujud otomatis akan diindahkan gitu, hilangin gitu. Kamu tetap fokus pada mimpi itu. Terus sama tadi Rean, kita juga ada Rean dan kita juga tetap mendukung anak muda untuk tetap kreatif, lakukan hal yang produktif pada masa pandemi. Rebahanmu gunakan untuk hal-hal yang bisa menghasilkan suatu hal yang positif gitu. Apalagi sekarang teman-teman pakai gadget, gunakan gadget itu untuk hal yang positif karena ada beberapa kasus yang gadget itu digunakan para pengedar untuk mengajak menjadi kurir bank gitu. Nah, itu yang kami takutkan. Gunakan gadget lebih sehat lagi, gunakan untuk hal yang positif. Itu sih dari kami dan kami dari BNN sangat berharap kepada teman-teman yang generasi muda untuk memiliki fondasi yang kuat untuk nggak makan narkoba. Karena fondasi itu nggak bisa dibangun secara instan, memang harus dibangun secara perlahan tapi harus menjadi kuat. Itu yang kami harapkan teman-teman untuk gitu Bang. Tinggal 1 menit lagi. Mohon maaf ya buat teman-teman yang pertanyaannya nggak bisa dijawab. Nanti tunggu pengumuman dari kami siapa yang dapat saldo GoPay. Maaf kalau misalkan kurang jawabannya kurang enak bisa DM ke kami. Bang Edo, terima kasih live Instagram. Ternyata rame banget, gak nyangka dari obrolan ringan ya Bang. Ya, Bang Edo ngajakin live. Ya, semoga menang hadiahnya itu harus pertanyaan yang paling random juga itu Ras. Oke Bang. Ya, nanti kita ini dulu pakai random ini. Makasih ya Bang, udah 1 jam. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Bang Edo. Sampai jumpa semuanya. Bertemu dengan live Instagram BNN berikutnya. Dah.